Bismillah walhamdulillah salatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa' ولكل علة شفاء ودفعا لكل محنة وبلاء ونصرا على جميع الأعداء بمحض فضلك وكرامك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati guru kita Sayyidil Habibil Ustadz Ali Zainal Abidin bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid. Kita doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi beliau umur yang panjang, dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang salihin salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kita hormati para habaib, di sini dihadiri oleh orang tua kita Al-Habib Hamid Al-Muhdar, Al-Habib Segaf As-Segaf, dan semua habaib yang hadir di tempat ini. Yang kita hormati para asatid, para tokoh masyarakat, semua yang hadir, hadirin, hadirat, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesempatan hidup sampai saat ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita banyak daripada rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga Allah permudah langkah kaki kita untuk bisa duduk di dalam perkumpulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga duduknya kita di tempat ini menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga duduknya kita di tempat ini dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakum yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia di luar sana yang badannya sehat, yang mungkin usianya masih muda, yang mungkin mereka memiliki kesempatan, mereka ada waktu, akan tetapi mereka tidak ditakdirkan untuk bisa duduk di dalam tempat yang mulia seperti yang mana kita dudukin di malam ini. Ini merupakan karunia yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena badan kita yang sehat, duduknya kita di tempat ini bukan karena kita memiliki waktu, akan tetapi murni ini adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini merupakan majelis yang mulia, ini merupakan majelis yang agung, dan di dalam majelis ini diturunkan banyak rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak jika di dalam majelis ini kita mengenang sosok manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majelis ini kita bersolawat kepada beliau, dan di dalam majelis ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka otomatis pasti di dalam majelis-majelis seperti ini akan diturunkan banyak rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Jika kita menyebut orang yang soleh, jika kita menceritakan orang yang soleh, jika kita mengenang orang yang soleh, di sana akan diturunkan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa bidzikri as-salihis salihin fahuwa sayyiduna Muhammad. Maka bagaimana jika yang kita kenang, jika yang kita ingat adalah pemimpin orang-orang yang soleh, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis di dalam majlis tersebut akan mendapatkan guyuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya ketika duduk di dalam majelis-majelis seperti ini, kita perbanyak memohon dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin di mana tempat di situ diturunkan rahmat, maka semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih bagi kita yang merasa memiliki dosa, yang merasa banyak bermaksiat kepada Allah, yang merasa selalu mengikuti hawa nafsunya, maka di dalam majelis-majelis seperti ini adalah saat yang paling tepat
untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Dha waqt taubatak ya asi idabatatu. Dha waqt taubatak ya syarid idabata'ub." Kata beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid." Enggak ada yang sama seperti majlis maulid. Karena di dalam majlis maulid kita mengenang manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menceritakan beliau, kita menyebut nama beliau, kita bersolawat kepada beliau. Kemudian kata beliau, dan siapa orang yang duduk di dalam majlis-majlis maulid, yujallil kurub, maka semua kegundahannya, semua kesumpekan yang ada di dalam hatinya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawaqat taubatak ya asi idabatatub. Ini adalah waktu yang paling pas untuk kita sebagai orang yang banyak dosa kepada Allah. Waktu yang paling istimewa untuk kita yang banyak dosa kepada Allah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Za waqt taubatak ya syarid idabata'ub. Ini adalah momen yang paling sempurna bagi kita yang selalu berpaling kepada Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majlis ini diturunkan banyak rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, ayo selagi Allah berikan kita kesempatan, selagi Allah berikan kita kemampuan, selagi Allah memberikan kita waktu, kita manfaatkan itu semua untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan itu semua untuk selalu memohon ampun kepada Allah, karena siapapun kita pasti kita berharap Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebanyak apapun dosa kita, sebejat apapun kita, senakal apapun kita, asalkan kita taubat dengan sungguh-sungguh, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabat. Kemudian ternyata saat itu, hari-hari itu adalah hari-hari perang. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, dilihat ada satu anak yang masih kecil, yang usianya masih usia menyusu, dan anak itu kehilangan ibunya. Ketika para sahabat melihat anak itu, para sahabat kasihan karena anak itu menangis kehilangan ibunya, dan anak ini dalam keadaan lapar. Tidak lama kemudian ada seorang perempuan yang keluar dari tenda, dan seolah-olah perempuan itu seperti orang yang kebingungan, seperti ibu yang kehilangan anaknya. Ternyata benar, ibu itu kehilangan anaknya. Ketika terlihat dari jauh, melihat kepada anaknya, si ibu ini bahagia. Diterjang semua yang ada di depan, diambil itu anaknya, didekap, dua-duanya nangis. Ibunya nangis, anaknya nangis. Kemudian para sahabat ikut menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apa yang membuat kalian nangis?" Kemudian sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, yang membuat kami bersedih, yang membuat kami menangis adalah karena besarnya rasa cinta ibu itu kepada anaknya, besarnya rahmat ibu itu kepada anaknya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, kamu lihat, ibu itu sangat mencintai kepada anaknya. Kira-kira apa mungkin anak itu akan dibiarkan oleh ibunya masuk ke dalam api neraka?" Maka para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, selagi ibu itu mampu menolong anaknya dari siksa api neraka, pasti ibu itu akan menolongnya, karena ibu itu sangat cinta kepada anaknya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Ketahuilah, ketika ada seorang pendosa, ketika ada seorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, seorang yang selalu berpaling kepada Allah, kemudian dia kembali kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambut orang tersebut. Allah akan berbahagia dengan orang tersebut. Bahkan Allah lebih bahagia daripada bahagianya ibu berjumpa dengan anaknya.
Allah akan lebih bahagia ketika melihat hambanya yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, jangan pernah kita merasa karena kita banyak dosa kita nggak mungkin diampuni sama Allah. Jangan pernah merasa memiliki perasaan seperti itu. Sebanyak apapun dosa kita, asalkan kita bersungguh-sungguh tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Wala tay'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah, karena sesungguhnya siapapun yang berputus asa dari rahmat Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun dosa kita banyak, kita harus mengetahui fa inna judallahi bahrun laisa yanhasiru, karena sesungguhnya rahmatnya Allah, kedermawanannya Allah bagaikan samudra yang tidak bertepi. Sebanyak apapun dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh taubat kepada Allah, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, ada salah seorang pemuda, yang mana pemuda ini hari demi harinya dia selalu berbuat maksiat. Hari demi harinya dia selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, mengganggu warga sekitarnya. Akhirnya warga sekitar sepakat untuk mengusir anak ini. Akhirnya anak ini diikat, dibuang ada di tengah padang pasir. Ketika sudah di tengah padang pasir, anak ini ditinggal sama tetangga-tetangganya. Ketika itu anak itu berusaha untuk mencari jalan keluar. Dia berusaha lari ke depan, ke belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Akan tetapi anak ini tidak mendapatkan jalan keluar. Sampai akhirnya anak ini mulai kehausan, anak ini mulai kelaparan. Kemudian dia mulai terjatuh karena dia mulai merasa sakit dari tubuhnya. Ketika di dalam sakitnya, ketika di dalam kesendiriannya, anak itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu berkata, "Ya Allah, sebagaimana kau pisahkan aku dengan orang yang aku cintai, ya Allah. Sebagaimana kau pisahkan aku dengan ayahku, ya Allah. Sebagaimana kau pisahkan aku dengan ibuku, ya Allah. Sebagaimana kau pisahkan aku dengan kakak perempuanku, ya Allah. Jangan kau pisahkan aku dari rahmatmu, ya Allah." Maka doa ini terus diulang-ulang oleh anak tersebut. Maka ketika melihat hal ini terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan 3 utusannya, yaitu 2 bidadari, 1 malaikat. Malaikat diserupakan dengan bapaknya, 2 bidadari diserupakan dengan ibu dan kakak perempuannya. Ketiga utusan itu diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi pemuda tersebut. Ketika di masa sakitnya, pemuda ini tersenyum karena melihat 3 orang yang sangat dicintai muncul di hadapannya. Kemudian anak ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lama kemudian anak ini kembali kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Musa, ketahuilah, sesungguhnya di tengah padang pasir ada seseorang yang aku cintai, ada seseorang yang mulia di sisiku. Maka aku perintahkan engkau untuk pergi ke lokasi tersebut untuk mengurus jenazahnya." Kemudian berjalanlah Nabi Allah Musa alaihi salam sesuai dengan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampainya di lokasi, Nabi Allah Musa terkejut, Pak. Kaget Nabi Allah Musa. Karena ketika melihat orang yang dibilang dicintai oleh Allah, Nabi Allah Musa tahu, loh, ini bukan orang baik, ini bukan orang soleh, ini ahli maksiat, ini orang yang selalu mengganggu orang lain. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah ini yang kau maksud orang yang engkau cintai, ya Allah? Ini orang ahli maksiat, ini orang banyak salah sama orang lain." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam,
Wahai Musa, ketahuilah, memang benar anak itu bukanlah anak yang soleh. Anak itu bukanlah anak yang taat kepadaku. Anak itu memiliki banyak kesalahan. Akan tetapi di masa sendirinya, di dalam rasa sakitnya, dia selalu memohon kepadaku untuk tidak dipisahkan dengan rahmatku. Maka aku, zat yang maha arhamur rahimin, yang maha pengasih lagi maha penyayang, tidak bakal menyia-nyiakan siapapun di antara hambaku yang memohon ampun kepadaku. Maka aku ampuni semua kesalahannya, aku angkat derajatnya, aku jadikan anak ini orang-orang yang aku cintai. Maka daripada itu hadirin rahimakumullah, kita ambil pelajaran daripada kisah ini. Ini orang bukan orang yang baik. Ini orang bukan ahli ibadah, tapi dia tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengira dirinya tidak akan diampuni oleh Allah. Dia selalu berusaha untuk selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Lau akhtatum", seandainya kalian berbuat salah, seandainya kalian berbuat dosa, kemudian kata Rasulullah, "Hatta tablugha sama", dan dosa kalian sampai menjulang kepada langit, maka apa kata Rasulullah? "Tsumma tubtum", kemudian kalian mohon ampun kepada Allah, kalian merasa bersalah di hadapan Allah, kalian beristighfar kepada Allah, maka apa kata Rasulullah? "Lataballahu alaikum", maka niscaya semua harapan kalian, maka niscaya tobatnya kalian pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu hadirin hadirat rahimakumullah, ayo selagi Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita waktu, maka kita gunakan itu semua untuk selalu kembali kepada Allah, untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tunda-tunda taubat kita, karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup di atas dunia. Al-Imam Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan, "Wala turajji fi'las salihati ila ghadi, ta'alla gadan ya'ti wa anta fil lahdi." Jangan kau tunda amal solehmu sampai esok hari, bisa jadi esok hari datang sedangkan engkau sudah masuk ke dalam liang lahat. Jangan pernah kita soleh kita, karena belum tentu kita masih hidup di atas dunia. Maka daripada itu, di setiap waktu, di setiap keadaan, kita harus selalu berusaha kembali kepada Allah. Kita bertobat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkahnya kita duduk di tempat ini, Allah ampuni semua dosa kita. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di tempat ini, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di tempat ini, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anak-anak yang salihin, salihat. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan pada ujungnya Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup apa yang saya sampaikan di malam ini, mari kita bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bersama-sama. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidna ilman nafi'ah wa wafiqna amalan maqbulah. Astaghfirullah rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'ah wa wafiqna amalan maqbula astaghfirullah baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'ah wa wafiqna amalan maqbula. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita pasang hati yang baik, kita buka telinga kita dengarkan nasihat dan tuntunan dari guru kita Habib Ali bin Faisal Al-Hamid. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.